Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salpe damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Selasa, 13 Agustus 2024. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10, dan dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Saat itu para murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar di kerajaan surga?" Siapa yang terbesar? Jika para murid bertanya, atau misalnya kita sebagai seorang pimpinan ditanya oleh bawahan kita, siapakah yang terbesar di antara kami? Kita akan cenderung berpikir yang bertanya ini tentu ingin ia dikatakan sebagai yang terbesar, yang tertinggi. Begitu juga saat itu murid-murid Yesus bertanya, siapakah yang terbesar di kerajaan surga? Yesus tidak mengatakan kalianlah yang terbesar, tidak. Walaupun mereka adalah murid-murid Yesus. Tapi Yesus memberi contoh dengan mengambil seorang anak kecil, gendongnya, dan berkata, siapa yang bisa seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar. Artinya, strata dunia, jabatan, posisi manusia di dunia bukan menjadi patokan, bukan menjadi acuan bahwa dia akan menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Malah Yesus mengambil seorang anak kecil yang belum berbuat apa-apa, yang hanya ada kepolosan. Bahkan Yesus mengatakan, siapa yang menganggap rendah dari seorang anak kecil ini? Ada malaikatnya, malaikat pelindungnya yang selalu memandang kepada Bapa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mungkin selama ini kita berpikir, dengan saya menjadi pengurus gereja, dengan saya menjadi pengurus paroki, atau jabatan-jabatan lain, akan berarti kita menjadi punya peluang besar. Atau kita saat melihat orang yang menjabat, mungkin dia di paroki, di DPP, kita menjadi ciut karena melihat saudara kita itu punya jabatan. Namun Yesus hari ini menerangkan, bukan itu. Strata dunia itu bukan penentu menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Tapi apa yang menjadi penentu adalah orang yang bisa menjadi seperti anak kecil, yang menjadi pribadi yang tidak banyak trik dan intriknya, yang penuh kepolosan, yang selalu memandang kepada Bapa, yang berharap penuh kepada Bapa. Itulah yang akan menjadi yang terbesar. Dan dalam bagian terakhir bacaan bagi kita hari ini, Yesus mengatakan, jika seorang gembala yang menggembalakan 100 ekor dombanya, lalu satu dombanya hilang, tentunya gembala itu akan meninggalkan yang 99 di atas bukit dan turun mencari dombanya yang hilang. Dan saat domba itu ditemukan, sukacitanya akan jauh lebih besar daripada yang 99 ekor itu. Artinya apa? Allah sangat merindukan orang-orang yang tersesat untuk kembali. Artinya sangat membuka peluang bagi kita. Allah tahu kita penuh dengan kelemahan yang cenderung untuk jatuh ke dalam dosa, yang menimbulkan jarak antara kita dengan Bapa. Tapi Bapa selalu merindukan kita yang jatuh ini untuk kembali ke dalam kawanan gerbangnya yang berjalan lurus, yang mengarah kepada Bapa. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga mungkin pernah mengalami, mungkin saat
kita berganti pakaian yang baru dicuci atau baru disetrika. Dan saat kita merogoh kantong ternyata ada uang di dalamnya, kita tentu akan sangat bersuka cita. Padahal itu sebenarnya uang kita yang lupa kita ambil saat mencuci. Tapi saat kita menemukannya, sukacita kita begitu besar daripada uang yang memang ada di dalam kantong atau dalam dompet kita. Penemuan uang yang sudah kita tidak anggap ada dan ketemu kembali ternyata menjadi sukacita yang besar. Begitu juga Bapa, bila ada kita domba-dombanya yang tersesat dan kembali, adalah sukacita bagi Allah dan sukacita bagi seluruh penghuni surga. Ini adalah peluang, kesempatan yang diberikan Bapa kepada kita umatnya. Jika kita jatuh dalam dosa, jangan larut, jangan takut untuk kembali. Segeralah kembali, karena saat kita kembali, sukacita Allah bersama para penghuni surga adalah sukacita yang besar. Kesempatan untuk bertobat tetap dibuka kepada kita. Semoga renungan hari ini membuat kita semakin percaya, penuh pengharapan untuk bangkit dari segala kejatuhan dan kelemahan kita. Amin. Tuhan memberkati.